Dan jinnya ini berarti ngikut. 7 jin yang dipakai kan. Dari wilayah yang berbeda. Jin itu tidak bisa membunuh manusia. Itu sudah janjinya Allah. Kenapa ada santet orang bisa mati? Makanya kadang keluar paku, tiba-tiba ada paku, ada jarum di badan kita misalkan. Itu dari itu dirubah dulu dimensinya untuk dimasukkan ke dalam diri kita. Perantaranya apa? Jin tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu Santet Segoro Pitu, Misteri Ilmu Hitam dari 7 Lautan. Jadi malam ini berhubungan dengan santet ya obrolan kita. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa, beliau seorang Habib sekaligus pakar spiritual. Mari kita sambut Habib Muhammad Syami Alatas. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bib, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Mas Oik gimana, sehat? Alhamdulillah Bib, sama-sama ya. Lagi sibuk apa nih Bib akhir-akhir ini nih? Sekarang ya salah satunya sibuk dakwah pasti, karena kita punya majelis sudah mulai berjalan. Dan juga ini sebentar lagi di hari Kamis itu biasalah jalur langit. Kita ada orang minta bantuan untuk ngeliatin pabriknya, untuk ngeliatin tanahnya sampai ke Atambua, NTT. Ini ngeliatin ini berarti dalam artian syariat lah, ngebersihin. Bisa dibilang begitu. Ada cerita-cerita apa tuh Bib kalau lagi ngebersihin begitu maksudnya? Ya mungkin kan namanya tanah itu kan, walaupun tanah kosong itu kan dilihat sama kita kan, yang memang matanya dihijab. Tapi sebenarnya kan di situ ada penunggu-penunggu yang lain di situ. Makanya kita ibarat kata kalau bahasa Sundanya hampunten lah, bahwa tempat ini mau dibangun ini, mau bikin usaha ini, tanah ini cocoknya untuk tempat beribadatan atau tempat konvensial. Gitu. Jadi kita harus izin dulu di sana. Izin sama yang gaib? Iya. Ada yang mau nggak pergi gitu gaibnya? Ada, banyak. Makanya kan kadang tanda kutip ada di pabrik-pabrik yang salah satunya mungkin ada kesurupan massal. Iya. Ada apa? Itu kan salah satu yang mungkin tidak permisi kepada sohibul wilayah di situ gitu loh. Karena kan sebelum kita lahir, sebelum kita ada kan bangsa mereka kan sudah ada duluan. Lebih dulu dan lebih tua dari kita. Bahkan lebih modern dari kita sebenarnya. Gitu. Panjang nih kalau dijelasin lagi nih. Bisa 3 hari 3 malam. Bib, konten yang waktu kemarin terakhir ke Kumis nih kan, Prabu Siliwangi. Itu ramai banget tuh Bib. Masya Allah pasti. Jadi gimana tuh Bib menurut Habib, maksudnya rame sekaligus kontroversial gitu, urban legend yang sejarah baru dari Habib gitu. Menurut Habib sendiri gimana? Sebenarnya bukan sejarah baru, karena kita pun mencari kan. Kita pun mencari, bukan ujuk-ujuk saya tahu gitu, hebat bener saya. Berarti ada risetnya ya? Ada risetnya. Saya sampai ke Gunung Salak di daerah hutan Malang, Arcadomas, Gunung Malang. Kita ke Gunung Salak ketemu namanya Abah Uci di arah Cicurug ke atas. Kita sampai ke Cigundul, kita sampai ke apa? Kita nanya. Sampai terkumpul semua. Oh, seperti ini jadinya. Makanya saya juga tulis. Bahkan ada rencana mungkin nanti bisa jadi buku. Oke, ditunggu nih Bib. Kalau jadi buku pasti rame nih. Doain. Amin. Bib, boleh kita langsung aja nih ke tema kita kali ini kan Santet Segoro Pitu. Ada kata segoro di situ. Kira-kira santet ini berasal dari laut atau gimana? Lebih tepatnya ya pantai. Segoro itu kan pantai. Oke.
Dan sebut-sebut juga misteri ilmu hitam dari 7 lautan. Masalahnya kan kayak gitu, maksudnya pantai, lautan, berarti memang ini santet seperti apa gitu. Kalau boleh tahu Habib, penjelasannya seperti apa nih santet Segoro Pitu Kan tuh? Segoro Pitu 7 pantai kan. Kenapa dibilang Segoro Pitu? Karena santet di Jawa itu kan banyak macemnya, banyak namanya. Bukan di Jawa aja sih sebenarnya. Di Nusantara ini ilmu yang teluh atau santet itu kan banyak macamnya. Kenapa ada nama Segoro Pitu? Karena media untuk santet itu dari air 7 pantai itu atau 7 laut itu. Jadi airnya diambil, dikumpulin dari 7 pantai, dijadikan media. Kan santet itu banyak medianya. Medianya air berarti. Medianya air. Air laut. Air laut. Bisa lebih dalam lagi nggak, Bib? Maksudnya ini dari mana gitu? Memang terkenalnya di tanah Jawa, daerah utara. Pantura, pantai utara. Bisa disebut dari Pekalongan sampai perbatasan Motuban lah. Oh, jauh juga. Di pantai utara itu sebenarnya. Itu yang megang dibilang Segoro Pitu, kita ngambil air misalkan dari Selamaran, pantai di Pekalongan. Atau pantai apa di daerah sana lagi namanya, kan yang penting beda nama. Itu untuk media aja sebenarnya. Media ngambil di situ sebenarnya air itu untuk media ngebawa ibarat kata jin di pantai tersebut. Dan jinnya ini berarti ngikut. Ngikut. 7 jin yang dipakai kan. Dari wilayah yang berbeda. Untuk dijadikan media membuat target itu maksimalnya mati gitu, atau gila, atau sakit nggak sembuh gitu. Mungkin sobat kumis di rumah juga kan penasaran ya, maksudnya santet Segoro Pitu ini kan berhubungan dengan laut, pantai gitu. Gimana kalau kita kaitkan dengan Nyi Roro Kidul? Berarti saling berhubungan juga dong? Enggak. Atau penguasa pantai lainnya gitu? Kalau penguasa pantai yang sebenarnya memang ibarat kata kayak pantai utara, Dewi Lanjar ibarat kata, atau Dewi Rengganis nama aslinya sebenarnya, itu nggak ada kaitannya dengan santet ini, dan beliau pun tidak mengajarkan santet itu sebenarnya. Apalagi Ibu Ratu Pantai Selatan, ya kan? Beliau pun tidak mengajarkan ilmu itu sebenarnya. Tapi intisarinya ini yang saya belajar ya, yang saya belajar, yang saya mendalami, inti mereka itu malah mengajarkan kita untuk ketauhidan. Ketauhidan contohnya seperti apa? Untuk kita lebih mengenal Allah Ta'ala. Malah beliau mengajarkan itu kepada kita. Nah, jin-jin ini kan banyak di pantai. Dari zaman dulu sejarahnya sebelum manusia ini diciptakan, Nabi Allah Adam diciptakan, penghuni di dunia ini kan Baghdul Jan namanya. Jadi nenek moyangnya jin. Saat disuruh Allah malaikat Jibril untuk memusnahkan Baghdul Jan itu, Allah bilang yang lari ke laut dan ke gunung jangan dikejar. Oh begitu konsepnya, makanya ada konsep jin itu ada di laut dan di gunung. Nah jin-jin tua ini ngumpet gitu. Ngumpet gitu. Jadi kayak misalkan dikaitkan kita sama Nyi Roro Kidul atau Ibu Ratu. Ibu Ratu dan Nyi Roro Kidul aja udah beda sosoknya. Dan saya bilang Nyi Roro Kidul itu bukan jin. Jin. Ibu Ratu Selatan itu bukan jin. Kalau saya bilang itu bangsa ruhaniyah. Karena bangsa ruhaniyah ini bukan jin aja. Wah kalau lebih dalam lagi, lebih mantap lagi nih. Jadi para dewi, para sangyang, para Buddha, para avatar, jin, malaikat, ini kan bangsa ruhaniyah semua. Jin dan dewi itu beda. Ada ya konsep itu ya di kita berarti? Ada. Dan ada kitabnya kok. Ada referensinya gitu loh.
Ya, ya, oke, oke, oke. Nah, selain asalnya dari pesisir Pulau Jawa kan ya, bisa dibilang, apa sih yang membedakan santet Segorop itu sama santet lainnya? Sebenarnya bukan yang membedakan itu kan medianya. 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 Yang kalau kandang gubrah, medianya dia bangun rumah terus nggak selesai-selesai. Tapi rumah itu tambah besar, tambah besar, tambah besar. Tapi itu rumah nggak selesai-selesai. Udah selesai, diambrukin lagi. Ada lagi pokoknya ngebangun terus. Itu apa, Bib? Itu kandang gubrah namanya. Kalau nggak salah ya. Enggak, itu apa? Pelet, santet. Sama juga. Santet juga. Batu pesugihan juga. Terus ada lagi namanya cawan merah. Yang medianya pakai cawan merah. Ada lagi santet Batara Karang yang medianya dengan memang Batara Karang, siluman Batara Karang. Jadi nama santet itu dari medianya. Intinya sama. Untuk membuat target itu menjadi tidak berdaya sebenarnya. Itu aja. Oke. Berarti sebenarnya nih dari namanya kan udah menarik ya Segorop itu nih, berhubungan sama lautan. Atau berarti digunakan dengan cara seperti apa nih? Tadi sudah ada medianya nih. Medianya misalkan kita kumpulkan tuh tujuh air kan, air lautan itu dari pantai ini pantai dikumpulkan. Sebenarnya itu untuk media jin yang diambil dari 7 wilayah itu. Ya mungkin dengan perjanjian si dukun itu minta sama 7 entitas ini, 7 jin ini untuk membuat orang itu sampai bagaimana sampai mati. Dengan dia nyediakan tumbal juga, kayak darah ayam atau kambing atau sapi atau apa, kan seperti itu. Karena makanan jin yang sudah jin kafir lah ibarat kata, itu kan darah, tulang dan kotoran. Nah yang kita sediakan itu lebih sakti lagi dengan perjanjian jiwa. Jadi untuk menyantet orang, yang mau nyantet ini pun bagaimana perjanjian jiwanya. Kalau misalkan gagal, ya balik ke lo juga. Oh gitu. Kalau dukun ini kan kayak perantara. Oke. Gue datang, misalkan nih dukun ini terkenal punya ilmu santet Segorop itu. Misalkan datang nih ke sana, saya mau ada target nih begini. Ya udah, kita kumpulin dulu 7 air laut itu, diproses dengan tumbal gini. Nah, yang ditumbalkan nantinya kalau misalkan gagal, ya yang nyantet tadi, bukan dukunnya. Jadi dukunnya nih, gagal, ya lu salahin dia. Dia yang mau ngebunuh dia. Gitu sebenarnya. Tapi emang tujuan santet ini apakah selalu ditujukan untuk hal-hal yang jahat gitu, Bib? Sebenarnya gini, sejarah santet ini sebenarnya santet itu adalah ilmu untuk kita ini memagari diri. Sebenarnya dari serangan-serangan goib. Awalnya baik. Tapi digunakan, makanya kan saya selalu bilang ilmu itu tidak ada hitam dan putih. Yang namanya ilmu itu suci. Ilmu nurun kan, ilmu itu adalah nur, cahaya. Tapi bagaimana penggunaannya? Gunain untuk ngebunuh orang yang menjadi namanya ilmu hitam, ngebantu orang menjadi ilmu putih. Gitu sebenarnya. Inna amalu biniat. Semua sesuatu tergantung niatnya. Selesai. Gitu. Karena sama aja yang ini pakai ayat Quran juga atau pakai bahasa-bahasa Arab juga. Yang ini juga sama. Konsepnya kan sama. Kalau kita lihat wafak, ya kan? Arab gundul kan? Huruf ijaiyah juga.
Oke. Huruf yang ada di Quran juga toh. Iya. Tapi kan gak semua baik. Kayak gitu. Tapi boleh nggak Dip, kita keluar sedikit nih Bib dari pembahasan. Mm-mm. Jadi saya pernah dengar ada istilah tuh sebenarnya sihir gitu. Mm-mm. Sengaja diberikan sama Allah yang Maha Kuasa. Mm-mm. Jadi Allah itu menyuruh malaikat untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Mm-mm. Untuk sebagai cobaan gitu maksudnya. Itu benar kayak gitu? Itu di zamannya Nabi Allah Daud. Gitu. Jadi di zamannya Nabi Allah Daud ada 2 malaikat ini yang menentang Allah. Ya Allah, kenapa engkau membiarkan manusia ini menghancurkan bumi juga? Oke. Oh, kenapa engkau ini bercinta kasih kepada makhluk ini sedangkan kami kan berzikir terus sama engkau. Engkau tugaskan ini ya kami nurut. Nama malaikatnya Harut Marut. Oke. Akhirnya, engkau mau mencoba menjadi manusia, dijadikanlah 2 malaikat ini manusia. Terombang-ambinglah dengan keegoannya. Oke. Tapi Harut Marut ini punya ilmu, dikasih sama Allah ilmu sihir itu. Nah, asal mula sihir kan di situ. Ya, berarti itu benar begitu? Benar, makanya saat itu orang itu manusia itu ingin belajar sihir pertamanya sama Harut Marut, tapi dijegdah dulu. Jangan. Nanti kamu bakal syirik dengan Allah. Oke. Dengan Tuhan. Tapi orang yang maksa akhirnya apa? Dibikinlah sama Harut Marut itu gundukan tanah, orang itu suruh buang air kecil di situ. Tapi bukan air yang keluar, tapi cahaya yang keluar. Maksudnya apa? Keimanan dia dibuang. Oke. Untuk mendapatkan sihir itu. Yang salah. Sampai Harut Marutnya akhirnya karena saking banyaknya orang, ya itulah asal mula santet, teluh, bla bla bla, dicancang, dimasukkan, dibalikin ke dalam sumur. Ada di Babilonia. Akhirnya minta maaf sama Allah. Gak kuat jadi oh ternyata ini. Kenapa engkau bercinta kasih kepada manusia? Karena manusia untuk mendapatkan cinta kasihmu dengan begitu susahnya. Kalau malaikat ini kan sudah, Allah Dekat. sudah tahu, sudah dekat, wajar. Tapi kan kalau manusia mencari, gitu. Akhirnya ditanya mau jadi manusia atau mau jadi malaikat. Ya Allah, mau jadi malaikat aja sudah. Lebih tentrem. Itu awal mula sihir. Iya. Terus sampai sekarang kita dengan macam-macam bahasa, dengan macam-macam nama, dengan macam-macam media, terintinya sama. Gitu. Berarti sejarah itu benar ya Bib? Benar. Oke, balik lagi nih Bib ke Segoro Pitu nih. Katanya santet Segoro Pitu ini bisa dibilang salah satu yang sangat berbahaya ya. Nah, apa sih faktor penyebabnya gitu bisa disebut seperti itu gitu? Mungkin karena dia pakai 7 entitas, 7 jin yang di tempat berbeda, ya kan? Di tempat berbeda suruh itu akhirnya harus minta ngapura lah ibarat kata di 7 pantai juga itu untuk membersihkan diri biar santet ini hilang. Ribet gitu ya. Ribet, akhirnya dibilang paling sakti kan. Habib bilang semua sama. Tergantung medianya. Sebenarnya gini loh, kalau kita pakai konsep akidah ya, konsep ketauhidan, nggak ada yang lebih kuasa dari Allah Ta'ala. Itu benar kan? yang harus kita yakinin. Nah, kita yakinin. Berarti kan sama aja, flat. Oh, santet itu sama aja. Tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan. Adanya berat dan ringan itu tergantung apa sebenarnya? Apa? Keimanan kita. Oke, masuk akal sih kalau begitu. Karena Allah sendiri bilang siapa yang mengenalku, ya kan, akan aku lindungi.
Loh, kalau kita percaya Allah penuh, masa Allah nggak lindungin kita? Coba. Itu sebenarnya. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Tapi mungkin karena kenapa dibilang Segoropi itu salah satu santet yang wah gitu loh. Wah, yang susah nih ditanganin apa ini itu. Ya mungkin karena yang dikirim itu entitasnya banyak. Yang satu buat ini, yang satu buat ini, yang satu buat ini gitu loh. Jadi orang keder. Makanya mungkin maaf, dia berobatnya juga sama dukun juga. Terus? Jadi sama-sama dukun beradu khodam, beradu jin, kuat-kuatan. Makanya kadang kita berobat ada satu bahasa, oh bukan level saya. Oh, jinnya tuaan dia, saya nggak mau. Oh gitu ya. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau kita mengobatinya juga karena Allah Ta'ala, nggak ada tinggi, nggak ada pendek, tidak ada berat, tidak ada ringan sebenarnya. Konsep ketuhanan kan seperti itu, bahwa Allah Al-Akbar, Allah yang maha besar sudah. Ya kita balikin lagi ke Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan kita benerin keimanan orang yang sakit itu. Oh bisa berarti. Maksudnya ketika terkena nih, misalnya nih orang biasa-biasa aja mungkin ya, atau mungkin jauh lah dari yang sang pencipta gitu. Ketika diobatin dengan cara mendekatkan diri ke Tuhan tuh bisa gitu. Bisa. Ruqyah ini artinya apa? Ruqyah ini kan artinya benteng. Ya kan? Dan yang benteng paling kuat itu apa? Ya Allah Ta'ala dong. Nah, kita sudah dibentengin sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kita masih buka pintu, mau benteng sebesar apapun, tapi kita yang dibentengi masih buka pintu, siapapun masuk kan. Pintu itu maksiat atau gimana? Satu maksiat, kedua masih ngingat kebencian. Karena gini loh, saya belajar masalah santet karena saya juga ngeruqyah juga kan. Saya belajar masalah santet, bahkan pernah dapat santet kayak di Kupang saat itu. Ada namanya ilmu Swangi. Itu santet juga, teluh malah. Itu saya dapat case itu, alhamdulillah ini ternyata kenapa orang itu bisa kena santet? Kenapa orang itu bisa kena teluh? Kalau ilmu hakikat, ilmu paling tinggi itu karena takdir Allah Ta'ala. Memang udah takdirnya? Memang sudah takdirnya. Satu itu. Untuk apa? Untuk ngingetin dia. Kenapa lo jauh dari gue? Kasarnya sama Allah Ta'ala. Atau sama Tuhan dengan agama lainnya. Lo udah kejauhan. Lo sombong. Akhirnya orang sakit hati. Ilmu timbal balik itu kan ada. Contoh, Mas Oik sama kita sama Habib sudah berkenal nih. Misalkan, oh Mas Oik ini diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala, tapi terbelenggu dengan keegoan. Kita sahabat lama, Mas Oik suatu saat bikin saya sakit hati dengan kesombongan itu. Lo macem-macem sama gue, ibarat kata. Gue punya kenalan dukun, gue ngumpulin duit sampai jual sawah, lo santet nih Oik. Berarti kan ada sebab. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Ya dari dirinya sendiri dulu. Masuk akal kalau begitu ya Bip ya. Konsep itu seperti itu dunia. Tidak mungkin orang menyerang orang kalau orangnya nggak punya sesuatu hal. Orang mukul nih tanpa sebab, emang ada? Iya, nggak ada. Itu sebenarnya. Nah, para peruqyah itu kenapa bukan menghilangkan jinnya? Kalau orang itu sudah bertobat dengan dosanya dia, udah mutus dosanya dia, itu hilang sendiri.
Jin itu tidak bisa membunuh manusia. Itu sudah janjinya Allah. Kenapa ada santet orang bisa mati? Kenapa tuh, Bib? Yang dirusak apa? Pikiran. Stres, gila, akhirnya gak makan, ngurung diri, jauh dari Allah, gak beribadah, sakit, mati. Karena santet. Oh gitu. Yang bikin mati ini semua penyakit ada obatnya. Semua kematian itu ada waktunya. Ada satu yang bisa mempercepat kematian. Apa? Itu cuma satu, penyakit ain. Bukan santet. Penyakit mata. Iri kan kalau ain lebih ke situ. Ya iri, pujian yang berlebih tapi bukan misalnya, oh Mas Owi ganteng banget gini, tapi Mas Owinya oh iya dong. Bukan alhamdulillah, Allahumma barik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bukan lebih mengagungkan Allah yang menciptakan saya, tapi oh iya dong gue. Itu mempercepat ya. Itu pun ada obatnya. Obatnya? Ya kita berserah diri sama Allah Ta'ala. Kan semua penyakit itu teguran. Mau dalam penyebab apapun. Mau santet kayak, mau telu. Itu cuma ceritanya gitu ya. Jalur ceritanya gitu bisa dibilang. Syariatnya. Karena tiba-tiba orang mati juga bingung. Iya, sunatullahnya gitu bisa dibilang kan begitu Bib ya. Tapi balik lagi ke santet segorob itu nih. Kira-kira media yang dipakai di sini apa nih, Bib? Entah itu foto kah, apa rambut sih? Foto bisa, rambut bisa, kuku bisa. Makanya di zaman dulu itu kalau bisa, kalau kita potong kuku itu langsung di tanah, kayak dikubur gitu loh. Atau rambut zaman dulu kan nenek-nenek kita biasanya rambut rontok taruh di laci, terus dikumpulin, terakhirnya dibakar. Karena itu salah satu media yang paling cepat. Rambut, darah, anggota tubuh intinya. Ada nggak penjelasan untuk itu, Bib? Maksudnya ketika seseorang mendapatkan bagian dari anggota tubuh itu lebih gampang disantet gitu. Ya logikanya kan udah tahu, oh ini rambutnya siapa. Energinya kan ada. Sekujur tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung jempol ini kan energi. Jasad ini kan ngeluarin energi. Makanya ada orang bilang ada 7 cakra kan dalam setiap manusia itu yang mengeluarkan energi itu. Nah ibarat kata bagian kita ini kecopot, tapi kan dia ada energinya di situ tetap. Nah energi siapa ini? Nah itu kan buat media perantaranya jin itu untuk nyari kita ibarat kata. Iya, karena santet zaman sekarang pun lebih canggih juga. Maksudnya gimana? Yang diserang di bagian organ yang lagi lemah. Makanya saat drop sakit, kita pikiran apa, organ yang paling lemah kita kan nggak kita urus akhirnya. Ke dokter mati, penyebabnya paru-paru, jantung, atau ngirim racun. Racun itu kan fisik, cairan, air, semua fisik kan. Tapi kan dalam fisik ini ada ada perwujudan lain awalnya. Dijadikanlah cahaya, dimensi pertama, untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kadang keluar paku, tiba-tiba ada paku, ada jarum di badan kita misalkan. Itu dari itu dirubah dulu dimensinya untuk dimasukkan ke dalam diri kita. Perantaranya apa? Jin tersebut yang merubah. Yang kadang-kadang wah ada kiriman santet tuh gitu. Itu bentuknya cahaya seperti cahaya. Nah itu kan dirubah dimensi. Oh gitu. Nah kan jin itu kan di dimensi di atas kita. Dimensi keempat. Kita kan dimensi ketiga. Jin itu dimensi keempat. Oke. Jadi lebih gampang untuk itu. Bahkan ada saya pernah main ke satu daerah, bukan di Pulau Jawa bukan. Satu daerah
ada bukan santet, namanya apa kalau dimasukin apa emas, perak itu apa namanya? Susuk. Susuk. Ini ada satu ilmu. Susuk berlian. Tapi berliannya dirubah dulu jadi cahaya, dimasukkan. Dan yang kelihatan memang cahaya gitu. Cahaya. Dibilang susuk syariat, susuk syariah lah. Kalau dia tambah ibadah, tambah mancar. Ada yang begitu. Jadi unsur berlian itu apa sih sebenarnya? Berlian ini kan airnya surga. Yang jatuh ke bumi. Kayak garam. Garam itu kan pasirnya surga yang disuruh Nabi Allah Ibrahim nyebarin ke laut. Jadi laut itu dulu tawar. Makanya ada omongan kenapa air laut asin? Karena ikannya gak pernah mandi. Bukan, ternyata ada sejarahnya. Gitu. Oke, Bib. Gejala terkena santet ini tuh ada nggak, kelihatan nggak? Banyak. Contohnya? Ya pertama pasti gelisah. Karena kan yang diserang mental. Mental health-nya diserang, logis pemikirannya diserang. Jadi gelisah. Ya ibarat kata kayak orang sakau, orang gila gitu loh. Dia gak mau ketemu orang, gak mau beraktivitas, gak mau keluar rumah, ketakutan yang sangat berlebih. Akhirnya menyerang tubuhnya, ya kurus, kadang ada yang gatal-gatal, tergantung medianya kalau itu. Ada yang begini, penyakitnya, organnya rusak. Karena memang saat itu organnya lagi lemah, dikirim racun itu jadi rusak. Banyak macamnya. Udah rusak, ditutup dulu sama jinnya. Jadi saat berobat dibilang gak ada apa-apa. Gitu ya. Oke. Kalau untuk orang yang terkena santet segorop itu, apa sama kayak gitu? Semua hampir sama. Karena terintinya santet itu pasti nyerang pikiran dulu. Itu pasti awal pikiran, Bib? Pasti. Semua. Saya pengalaman ya, ngeruqyah dari Sumatera sampai Kupang, pasti pikiran dulu. Stres dulu, gak mau makan, bla 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 bla, sakit akhirnya. Tapi kalau masalahnya ada di pikiran awalnya, bisa gak sembuh kalau misalnya dia ke konsultasi dengan psikologi gitu maksudnya? Bisa sebenarnya. Cuman kan psikolog itu banyak yang tidak menjalurkannya ke Tuhan. Oh ini karena stres duniawi nih, gak punya duit ibarat kata. Sudut pandangnya aja gitu. Sudut pandangnya aja. Tapi kenapa ke para ulama atau ke para tabib gitu loh, dia tahu konsep yang tadi itu, bahwa orang kena santet atau kena teluh ini pasti ada penyebabnya dong. Dan yang garis besarnya adalah penyebabnya dirinya sendiri. Pasti seperti itu. Pasti. Berarti apa? Yang dibersihkan kan dirinya dulu. Pikirannya benar-benar yakin kepada Allah Ta'ala, dekat sama Tuhan, gak memikirkan itu, bertobatlah dalam dosanya dia. Makanya ada step puasa atau dipuasakan, arwat, mandi, kalau di Bali lukat, pembersihan diri. Itu seperti itu. Oke. Entitasnya yang disuruh balik lagi ke yang ngirim. Marah. Karena apa? Jin itu kepanasan. Karena orang yang targetnya itu sudah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Panas jinnya. Kesakitan. Balik. Akhirnya dukunnya, oh bukan salah saya, salah dia. Akhirnya dia sakit. Keluarlah satu kata-kata, yang beli yang makan.
Tapi penjelasan dari Habib ini kayaknya soal santet itu sebenarnya nggak terlalu berat sebenarnya gitu maksudnya. Terlihatnya seperti itu gitu. Tergantung dari person ya, tergantung dari person. Berat nggak berat itu kan tergantung kita. Dan tergantung orang ini sudah kenanya sampai mana. Kan sampai ada orang yang nggak mau ketemu orang, sampai orang yang diajak ngomong nggak nyambung, itu sampai seperti itu. Kalau udah lama gitu kan, udah rusak. Bahkan kitanya juga pun keserang juga bisa gitu loh. Yang ngerukiahnya gitu loh. Nyembuhin ya. Bisa kena juga. Dalam bentuk apa? Ya penyakit, energi kan, ibarat kata kita buat sadar orang nih. Dengan kita juga pentransferan energi dong, energi positif. Kita capek kan, pulang ke rumah kita lupa wudhu, lupa buka pintu itu nggak baca bismillah, lupa kita sholat sunnah, sholat wajibnya lupa karena capek. Disitulah kita kena serangan juga. Kasarnya gini, kita ngeruqyah, jin itu balik ngadu, siapa nih yang ngusir lo, yang bikin orang ini sadar? Oh ini si A. Oh ya udah si A-nya bikin sekalian. Karena kan si A-nya yang ngebentengin, ngeruqyah itu toh. Akhirnya si A-nya yang diserang. Karena kelelahan lupa, kena lah splitterannya. Contoh. Apa nih Beb? Tuh, hitam-hitam semua kan? Ini karena ngeruqyah orang. Yang dirasa apa Beb? Dulu Kebakar, kayak melepuh. Oh gitu. Sampai sini, 2 tangan, 2 kaki. Tiba-tiba aja gitu? Tiba-tiba, abis megang orang itu sembuh, alhamdulillah dia bertobat sama Allah Ta'ala. Karena yang nyembuhin juga Allah kan. Dengan keyakinannya dia juga mau sembuh. Kita kan cuma perantara. Mungkin ada satu case saya capek, akhirnya lupa, kena. Akhirnya saya juga bertobat sama Allah Ta'ala karena lupa. Saya zikir lagi, saya ini lagi, saya ngeruat diri lagi. Tapi itu kan bisa dibilang konsep dari Habib untuk penyembuhan ya. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi kenapa di konsep yang lain gitu, misalnya kena santet sama dukun, perginya ke dukun lagi, dan itu ritualnya serentetan ritual yang ya mungkin panjang gitu. Ada nggak sih Bib penjelasan untuk itu gitu? Maksudnya dari Habib bisa, apakah dukun ini benar-benar bisa juga dengan cara yang seperti itu gitu? Gini, gimana ya, mau takut diserang dukun-dukun nih. Konsepnya begini, kayak saya pernah ke satu daerah Jawa Barat juga, satu kampung saya ngeruqyah. Ternyata dukun dan yang ngobatinnya kong kali kong. Oke. Lo nih gue bikin orang ini sakit, lo yang nyembuhin. Ada begitu? Ada. Kan kami bilang kalau entitasnya pakai jin, ada yang seperti itu. Dikomersilkan. Ngeri juga. Tapi lo kasih waktu 5 bulan ya, sembuh. Ntar 5 bulan gue serang lagi nih, taruh dipanggil lagi gitu. Ntar komisinya bagi 2. Ada yang begitu loh. Itu daerah Jawa Barat, pelosok lah. Ada yang begitu. Atau penyembuhannya dengan entitas juga, hodam dengan hodam, jin dengan jin. Ada. Sembuh bisa. Tapi terkadang menjadikan orang itu syirik tanpa sadar. Lebih mentuhankan dukun daripada yang punya dukun itu, yang Maha Esa. Gitu sebenarnya. Makanya kenapa orang bilang, wah ini udah kesini nggak sembuh, kesini nggak sembuh. Elunya aja belum sembuh. Habib pernah nggak punya pengalaman, kita kan lagi ngomongin santet segaro pitu. Ada nggak pengalaman pernah menyembuhkan orang yang terkena itu gitu? Mungkin ada ya, mungkin ada. Saat itu pernah di daerah Wonogiri,
anak muda umur 28-27 tahun itu sampai, ya kalau kita bilang gila lah, nggak mau keluar kamar, itu sampai nyakar diri sendiri karena kayak dia gatal mungkin. Itu BAB di situ, buang air kecil di kamar itu. Berarti kan pikiran dulu yang diserang sama dia, kesadarannya dulu diserang, sukma itu yang diserang. Akhirnya bagaimana caranya? Ya saya panggil dulu orang tuanya. Kenapa anak ini bisa begini? Oh, dibilang anaknya baik, bla 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 bla. Enggak, pasti ada salah satu hal yang membuat kiriman ini masuk. Apa? Akhirnya saya suruh puasa dulu ibunya, karena kan pemotong karma, pemotong hutang, pemotong janji itu kan puasa 3 hari berturut-turut. Oh gitu. Nah saya bilang kedua orang tuanya niatin puasa 3 hari. Selesai puasa kita balik lagi ke situ. Puasa 3 hari kita balik ke situ. Kita bawa dengan apa? Kita mandiin juga air laut. 7? Enggak, 1 aja. Oke. Tapi diniatkan dengan yang benar. Air untuk pensucian, pembersihan. Garam pun kan media yang paling bagus juga. Dengan apa? Dengan kita berzikir kepada Allah, kita tuntun dia untuk beristighfar. Anak ini tapi masih bisa berinteraksi gitu? Nggak mau tadinya, nggak bisa diajak ngomong, diem aja. Tapi karena kita paksa, karena pemutusnya itu sudah diputuskan dengan puasa, kita paksa dengan lembut, kita panggil namanya terus, subhanallah, dengan izin Allah dia beristighfar, selesai. Langsung kenalin ibu bapaknya. Dia nangis. Ada nggak cerita dari anak tersebut? Ya dia ngambang, ketakutan. Yang dialami seperti itu? Ngambang, ketakutan, nggak mau ketemu orang. Kalau ketemu ibu sama bapaknya tuh mukanya kayak muka iblis lah, ibarat kata, serem. Takut mau dikasih. Ternyata dia punya kesalahan. Apa, kalau boleh tahu gitu? Ya namanya anak-anak muda, pernah nyaci maki orang tua di pinggir jalan. Innalillah. Selesai. Oke. Kan ada sebab akibat. Gitu loh. Nggak mungkin lah kita sakit ibarat kata nggak ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Batuk karena makan es terus mungkin. Karena mungkin kita lagi kecapean. Karena semua ada penyebabnya. Tapi kalau tadi dibilang yang terkenalnya anak muda, kirimannya dari mana, Bib? Saat itu dari, ya Allah, ke atas tuh apa ya namanya, Pekalongan, Batang, Comal. Dukunnya dari Comal. Dan itu yang punya masalah anak itu atau orang tuanya? Anak itu. Makanya dia bilang anak itu ngebully satu orang tua. Ternyata orang tua itu dendam, mungkin sakit hati. Akhirnya mungkin ke gurunya atau dukunnya, buat ini orang sakit. Bayangin. Adapun case yang orang tuanya yang buat salah, anaknya yang kena, ada ya begitu. Ada. Banyak yang begitu. Itu apa bisa dibilang, Bib, kalau begitu? Kenapa? Kan kesalahannya di orang tua gitu. Kenapa anaknya yang kena? Anaknya yang lebih lemah untuk membuat penyesalan orang tuanya. Takdirnya begitu ya. Tapi ada gak sih, Bib, kira-kira maksudnya orang yang sudah disembuhkan nih dari santet, kena lagi? Banyak, dan itu yang bikin kita capek sebenarnya. Kenapa banyak, Bib? Maksudnya berarti akan lebih mudah terkena lagi ketika udah pernah kena atau gimana? Gini, makanya kan saya bilang ruqyah itu artinya benteng. Kita udah bentengin. Satu, dia juga sudah membentengi dirinya dengan berzikir kepada Allah. Tapi pintunya masih dibuka kan saya bilang. Dengan dia masih dendam,
Padahal itu kesalahan dirinya sendiri. Dengan masih sombong. Bukan gue yang salah pokoknya. Dia yang salah. Itu kan ngebuka pintu. Makanya kalau saya ngeruqyah saya bilang, dia banyak orang yang nanya, siapa Beb yang ngirim? Siapa Beb yang ngirim? Gak usah tahu, yang penting lo sembuh. Lo tinggal bertobat aja sama Allah Ta'ala. Selesai. Gak usah dipanjangin ya. Gak usah dipanjangin. Terus banyak juga orang yang tidak mau melakukan prosesnya. Dalam artian seperti apa nih? Misalkan ada orang ini, nanti baca ya jam sekian, menit sekian, zikirannya berapa puluh atau berapa ratus gitu. Keluarganya untuk nuntun ini yang sakit, kadang gak dilakuin. Dia kena lagi. Soalnya banyak yang begitu. Kayak ada di satu daerah juga, udah kita alhamdulillah, sampai orang itu nyebut istighfar, sampai tadinya dia itu minum air doa pasti dibuang air itu karena panas, sampai bisa minum, sampai bisa kenal istri anaknya. Saya udah bilang, Ibu, nanti 3 hari kita kesini lagi, kita baca-bacaan lah, kita baca Quran, kita baca Yasin, kita baca apa, sama ibu nyediain sedikit rezeki ibu untuk sedekah. Ngebuang sial lah jatohnya. Gitu. Terus? Oh iya, kita tunggu 3 hari, nggak ada kabar. Sombong sudah. Oh udah sembuh, ngapain? Terbelenggu lagi di situ. Dibuka kan pintunya otomatis. Kena lagi. Minta tolong lagi. Oh saya bilang enggak. Oh gitu. Kesalahan ada di ibu. Gitu. Tapi penasaran nih Bib. Ilmu santet yang dari yang ringan sampai terberat tuh bisa meleset tujuannya gak sih? Bisa. Bisa banget. Bisa mental kemana-mana juga. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin yang dituju di zikirnya lebih kuat. Dan korbannya itu orang lain apa orang yang terdekat? Bisa orang lain. Yang tadi aja yang bikin salah orang tuanya, anaknya yang kena. Padahal kan targetnya ke ibunya. Suaminya yang kena. Targetnya ke suaminya. Anaknya yang kena. Kan yang dicari yang terlemah. Oh gitu. Satu sisi sebab akibatnya apa? Mungkin kita dapat derajat yang ditinggikan sama Allah, kita lupa sedikit, orang jadi syirik sama kita, itu kan penyebab. Yang dibilang, oh gue gak ada salah, orang syirik, itu kan penyakit hatinya itu, akhirnya menyantet itu, orangnya itu lebih wiridnya kenceng, sedekahnya bagus, lebih dekat sama Allah, ya mental. Gak jadi kena ain itu tadi? Gak jadi kena sebenarnya. Gitu. Ada nggak dari Habib sendiri nih kayak ya sedikit tips lah biar terhindar dari hal-hal kayak gini, santet ataupun apa gitu, ain? Gampang sebenarnya. Lebih mendekatkan diri sama yang kuasa. Itu aja sih. Kalau kita beragama Islam gitu ya, ya sholatnya. Karena sholat itu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Berbuat baik kepada orang. Yang pengikis karma buruk itu kan berbuat baik kepada orang. Itu aja sebenarnya. Dan di agama manapun kan mengajarkan kebaikan itu. Tinggal ngikutin aja. Kita bukan orang baik, tapi bagaimana caranya kita untuk menuju kebaikan itu. Tapi berarti intinya itu ya jadi orang baik ya. Sebenarnya lebih ke situ. Kirain Habib akan ngomong baca ini, baca itu gitu. Setiap bacaan kan beda-beda. Dalam agama ini bacaannya ini, dalam agama Islam bacaannya ini. Kan universal. Yang santet itu kan bukan Islam doang. Iya. Ada agama ini, agama ini. Yang penting apa?
berbuat baik kepada siapapun. Oke. Selesai. Gitu. Ada yang mau disampaikan lagi Bib buat penonton Sobat Kumis di rumah? Ya terintinya sih, ya itu tadi. Lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa, lebih mengasah diri kita, jangan pernah terbelenggu dengan keegoisan kita, yaitu kesombongan sampai kita merendahkan orang yang memang tidak pantas. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Habib Muhammad Syami Alatas. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Bib, terima kasih udah mau mampir ke Kumis. Kapan-kapan main lagi ya Bib ya. Banyak pasti ada cerita-cerita dari sudut pandang yang berbeda nih kalau dari Habib nih pasti. Sehat selalu ya Bib. Amin. Sama juga biar sehat semuanya. Dan terus update tentang Kumis, Kupas Mistis di YouTube Dunia Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.